Channel Study Mandiri kali ini membahas kalimat passive present perfect tense. Sebelum dilanjutkan, saya sarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Dalam mempelajari bahasa Inggris, saya mengajak untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Guna mempermudah mengerti kalimat passive present perfect, tentunya harus mengetahui apa itu present perfect, yaitu menunjukkan kejadian masa lampau, tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Rumus aktifnya, subject plus has have plus verb 3. Contoh, he has driven the car last week. Pada dasarnya, rumus kalimat pasif sangat sederhana sekali, yaitu to be plus verb 3. Tentunya harus disesuaikan dengan tensesnya. Karena yang dibahas present perfect, maka rumusnya hampir sama. Hanya ditambah kata kerja bantu bentuk ketiga, been, yaitu subject plus has have plus to be been plus verb 3. Contoh kalimat aktif present perfect. He has driven a car last week. Dia telah mengendarai mobil minggu yang lalu. Terlihat kata kerjanya diawali mengendarai. Sedangkan kalimat pasif sebaliknya, yaitu berawalan dikendarai. He has driven the car last week. Kalimat pasifnya menjadi a car has been driven by him last week. Mobil telah dikendarai olehnya minggu kemarin. Mari kita bahas secara lengkap tentang to be dulu, supaya mengetahui to be apa yang seharusnya digunakan, dan apa fungsi to be sebagai kata kerja bantu. Membantu yang bagaimana maksudnya? Lihat bagan to be. Yang paling kita kenal, to be. Am, is, are. Di bawah to be terdapat kata kerja verb 1, drive. Verb 2-nya drove, verb 3-nya driven. Verb 3 inilah yang digunakan pada kalimat pasif. Sesuai rumus pasif, to be plus verb 3. Menyebut kata kerja dasar verb 1, drive, semestinya dengan kata to drive. Coba hilangkan kata to pada to drive, sehingga menjadi drive saja. Hilangkan juga to pada to be, sehingga menjadi be saja. Terlihat bahwa be sepadan atau sama dengan kata kerja pertama, drive. Tidak beda halnya to be, walaupun sebagai kata kerja bantu, maka to be juga mengalami perubahan bentuk. To be bentuk pertama adalah am, is, are, sama dengan kata kerja pertama, drive. Bentuk pasnya was, were, dan bentuk ketiganya been. Dan been ini sepadan dengan kata kerja verb 3, driven. Kita lihat lagi contoh kalimat aktif present perfect. He has driven a car last week. Kalimat pasifnya, a car has been driven by him last week. Mobil telah dikendarai olehnya minggu yang lalu. Langkah penting merubah menjadi kalimat pasif. Yang pertama, bahwa subjek kalimat pasif diambil dari objek kalimat aktif. Pada contoh, bahwa objeknya mobil, a car, dan dijadikan sebagai subjek kalimat pasif. Hal kedua, coba lihat rumus kalimat pasif. Subject plus has have plus been plus verb 3. Been adalah to be bentuk ketiga, yang sepadan dengan verb 3, driven. Kenapa harus ada to be bentuk ketiga been? Pada present perfect, kata kerjanya verb 3, driven. Karena sudah verb 3,
Sedangkan rumus dasar kalimat pasif adalah to be plus verb 3, disinilah to be sebagai kata kerja bantu berperan membantu bentuk perfect di mana harus verb 3. Sehingga kata kerja bantunya juga harus bentuk ketiga, yaitu being. Sesuai rumus dasar kalimat pasif untuk perfect, maka to be being plus verb 3. Sehingga telah didapat subjeknya a car, kemudian ditambah has, karena a car kata gantinya it. Kemudian karena perfect tense, maka to be harus bentuk ketiga, yaitu being. Selanjutnya hal ketiga, bahwa kalimat pasif ditambah kata oleh atau by him, untuk menunjukkan si pelaku, dalam hal ini dia laki-laki atau he. Sehingga kalimat pasifnya menjadi a car has been driven by him last week. Terlihat subjek he bila menjadi objek, maka he berubah menjadi him. Begitu juga bila she sebagai objek menjadi her. It tetap it. They menjadi them. We menjadi us. You tetap you. I menjadi me. Jadi ada dua kata ganti yang tidak berubah bila menjadi objek, yaitu it dan you. Mari kita coba kalimat lainnya. They have eaten pineapple. Mereka telah memakan buah nanas. Sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan, maka kalimat pasifnya pindahkan dulu objek, yaitu pineapple, menjadi subjek kalimat pasif. Kemudian karena pineapple kata gantinya it, maka menggunakan has. Kemudian karena kata kerja utamanya sudah verb 3, eaten, maka untuk pasifnya perlu dibantu dengan to be bentuk ketiga juga, yaitu being. Jangan lupa tambahkan kata by atau oleh, by them. Akhirnya kita dapatkan kalimat pasifnya menjadi the pineapple has been eaten by them. Tentunya mudah kan bila merubah menjadi kalimat negatif, karena hanya menambah kata not pada has. Sehingga kalimat negatifnya menjadi the pineapple has not been eaten by them. Mudah juga kan bila merubah menjadi kalimat interrogatif, karena hanya menggeser auxiliary has menjadi di depan subject, the pineapple. Sehingga kalimat interrogatifnya menjadi has the pineapple been eaten by them? Perlu diingat ya, bentuk tenses yang dibahas kali ini adalah present perfect. Sebenarnya belajar kalimat pasif harus mengetahui tensesnya dulu. Bila Anda menemui sedikit kesulitan menangkap penjelasan kalimat pasif present perfect ini karena kurang memahami tenses, saya sarankan pelajari dulu 16 tenses lengkap dalam 16 video yang telah saya buat dengan penjelasan detail. Saya yakin bila Anda kuasai 16 tenses, maka akan sangat mudah merubah kalimat berbagai tenses menjadi kalimat pasif. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya subscribe, like, dan share ke teman-teman grup WA supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar. Terima kasih.